Halo semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sudah mandi? Sarapan? Jangan lupa berdoa dulu ya. Jangan lupa juga disiapkan alat tulisnya, serta buku tema 3. Hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 3, disimak baik-baik ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang listrik mengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Bacaan tersebut adalah teks eksplanasi. Masih ingat anak-anak apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Yuk amati teks berikut. Ya, pada paragraf pertama berisi pernyataan umum atau pembukaan. Pada paragraf kedua, berisi deretan penjelas atau isi. Itu pula dengan paragraf ketiga, masih berisi deretan penjelas atau isi. Selanjutnya, paragraf keempat juga berisi deretan penjelas. Pada paragraf terakhir berisi kesimpulan yang berada di bagian penutup. Itulah tadi struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pembukaan, isi, dan kesimpulan. Anak-anak semua sudah paham kan? Selanjutnya kita belajar muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Membuat rangkaian listrik seri. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet, atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan gambar rangkaian seri di layar. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Sekarang, kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo, kita lakukan. Anak-anak ibu, silahkan secara kelompok membuat rangkaian listrik seri. Apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita perhatikan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian seri sederhana. Yang pertama, 2 buah batu baterai
Boleh yang ukuran besar ataupun kecil, yang penting dua-duanya ukurannya sama ya. Yang kedua, 2 buah lampu senter dan dudukannya. Yang ketiga, kabel. Yang keempat, saklar. Yang kelima, selotip hitam. Yang keenam, gunting. Dan yang ketujuh, kardus. Sebelum kamu memulai percobaan, cermati panduan keselamatan kerja berikut. Yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterai tidak berkarat atau bocor. Baterai bocor biasanya ditandai dengan baterai yang menggelembung. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan benda tajam, yaitu gunting. Yang keempat, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Buatlah rangkaian seri secara sederhana, secara kelompok. Kemudian, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan. Berikut format laporan kegiatan percobaan membuat rangkaian seri sederhana. Format laporan kegiatan percobaan. Yang pertama, nama percobaan. Kamu bisa isi nama percobaannya dengan membuat rangkaian listrik seri sederhana. Tujuan percobaan. Anak-anak diskusikan dengan teman-teman. Alat-alat, silahkan Ananda tulis alat-alat yang digunakan. Selanjutnya adalah langkah kerja. Silahkan anak-anak tulis urutan membuat rangkaian listrik seri sederhana. Yang pertama apa, yang selanjutnya apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, Ananda silahkan tuliskan kesimpulan dari percobaan tersebut. Misalnya, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan ikut mati. Silahkan kerjakan laporan dan percobaannya dalam waktu 1 minggu dari sekarang ya. Boleh berkelompok dengan teman di kelas lain. Selamat mencoba, lakukan percobaan dengan hati-hati. Semangat menjadi penemu cilik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.